Sayyidina Muhammad. Songgone orang tak ada. Sirah-sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal imani wal islami wal ihsan. Kipas. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala sahibul ikrimi hatta nahas qulubuhum linahwihi fa min 'azimi sya'nihi lam tahwi. Arti deh. Wa qala sahibul alfiyah Bapak bidhamin wansiban fathan wajud kasran dadi ruwahi abdahu yasud. Wallahu yaqdi bi ibadi waqirah li walahu fi darajatil akhirah. Anada wonten ngarsanipun murabbi rohina wa jasadina al-maghfurlah Simbah Kiai Haji Zainal Asyikin, Ibu Nyai Hajah Mutahirah yang saya hormati, tak lupa Ustadz Mustafirin, Ustadz Abdul Khalik LC, dan Ustadz Kuyubi yang saya nanti-nantikan mau'idhahnya. Tak saya lupakan dan tak patut saya lupakan Lurah Irul dan segenap jajaran kepengurusannya beserta teman-teman santri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada Bapak Ali Ahmadi beserta istri Sebut mana? C. Haji yang insya Allah akan berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah. Tanah suci Mbak Mas MC, sebenarnya untuk panggilan yang Anda lakukan atau yang Anda lantunkan untuk saya Romo Kiai Haji Al-Mukarram Kiai Haji, itu sebenarnya cuma kebohongan publik semata. Karena yang paling asli adalah saya adalah manusia biasa yang belum mempunyai titel apa-apa. Wis, sabang. Ini temanya tentang pemberangkatan haji, gitu ya. Mas Budo lagi mangkat. Berhubung katanya Sang Kiai belum haji, makanya minggu lalu saya pulang ke rumah. Lalu saya tanya kepada kakek saya yang sudah berhaji. Saya tanya, Mbak, aku
Apa nak? Hei, nyolong di kamar 4 kayak mesti kayak SC. Nyolong kamar 4. Tenang ya, kamar apa toh? Alhamdulillah. Ekratus dah. Ceritanya itu minggu kemarin saya pulang untuk menemui kakek saya. Karena kakek saya sudah haji 7 kali. 14 kali. Seperti di film-film itu yang di RCTI. Lucunya mana? Terus saya bilang sama kakek saya gini, "Mbak, ceritain tentang haji, Mbak." Kakek aku baik jadi. Dua-duanya boleh. Ceritain tentang haji. Lagi apa oleh? Biasanya nah. Materi, Mbak. Materi apa? Materi malam Jumat, Mbak. Latihan di Kobe. Terus mbahku juk-juk ceritanya. Juk-juk ini bahasa tinggi. Le? Si mbah saya berkata, sholat demikian rupa. Entah siapa yang pertama kali menamai ritual ini, yaitu pengajian ini, pengajian pemberangkatan jamaah haji. Lebih tepatnya adalah pemberangkatan haji Bapak Ali Ahmadi beserta istri, yaitu C. Hajah Habina. Padahal dari jomblo. Entah siapa yang pertama kali menamai ritual ini dengan walimatus safar. Kakek saya itu berpendapat, dan di desa saya, di komplek RT saya itu, kalau di kompleks saya Purwodadi, itu ketika ada tasyakuran seperti ini, itu lumrah dinamakan yang namanya walimatus safar. Itu kayaknya di desa-desa kalian juga istilahnya kayak gitu. Karena Google berbicara gitu. Walimatus safar. Karena kalau kita lihat dari segi bahasa, di situ walimah adalah artinya Selamatan. Adalah pesta. Iya betul. Ngorong. Sedangkan safar itu sendiri adalah artinya bepergian. Kata Kang Iro tadi sore bahwa walimatus safar itu artinya adalah pesta untuk Tadi tur perjalanan. Ini perlu kita kritisi bahwa acara ini mungkin memang lagi rame-ramenya di bulan-bulan ini, karena memang malam ini juga kita merayakannya. Acara ini dohirnya adalah ajang pamitan jamaah haji. Ya, seperti malam ini, niat dari Sohibul Hajjah, yaitu C. Haji Ali Ahmadi beserta istri Hartanti, itu niatnya pamitan, pamitan mau pergi ke Baitullah. Tadi dikatakan kepala desa, semoga kita semua akan cepat menghadap kepada Allah. Ini saya tadi di belakang sempat keingat dengan suara-suara yang tak asing kita dengar setiap mungkin sebulan sekali lah, berita duka dari pengumuman. Nyatanya dari RT 3 RW 1. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, jiwa saya itu jaga tentang
acara pengajian ini, yaitu Walimatus Safar ini. Kejanggalan yaitu begini, Walimatus Safar. Di situ kemungkinan ada celah setan untuk membisiki niat para calon haji yang akan naik atau berangkat ke Baitullah. Sehingga bahasanya dari ini. Dulu ketika saya mau di PPRT, itu ketika malam apa itu yang pas pelajaran nahwu dan ilmu nahwu dan bahasa, itu Ustaz Silah berbicara tentang bab muqaddimah hatta nahat 10 hubung li nahwi wa min azimi sya'nihi lam tahwihi. Secara letter artinya mungkin kayak gini, hatta nahat 10 hubung, hendaknya hatinya makhluk atau manusia itu menjaga untuk ibadah karena Allah. Famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Famin azimi, dan beberapa keagungan Allah adalah pengawasannya terhadap makhluknya lam tahwihi. Itu tidak ada yang luput, atau bisa dikatakan semua perbuatan makhluk ini tidak luput dari pengawasan Allah. Kemudian simbah saya merasa janggal karena biasanya yang namanya orang pamitan, sini kan yang namanya orang pamitan kan justru dia yang datang ke yang mau dipamiti. Namun beda ketika Walimatus Safar ini, yaitu orang yang mau dipamiti, yaitu hadirin semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, itu diundang ke rumah orang yang mau pamit. Justru dia yang datang ke orang yang bersangkutan, terus tinggal bilang pamit sambil meninggalkan pesan seperlunya. Nah, ini kan fenomena yang ditemukan oleh mbah saya itu. Jadi ini adalah sebuah adat yang terbalik. Yang benar itu kan asli nih. Wong pamit itu kan marani, kan aku balik sih yo. Masa kan ini kan aku pamit bali. Itu kan aslinya enggak etis kalau dari sudut pandang adat katanya. Kemudian kalau memang intinya pamitan, mengapa untuk bepergian ke tempat yang jauh seperti contohnya TKW, TKI, itu nggak ada acara Walimatul TKW ilal Aerobiyah, nggak ada. Itu yang menjadi kejanggalan bahasa saya yang pertama. Kemudian mungkin untuk mahasiswa contoh yang kemarin mahasiswa IAIN studi banding atau apa itu ke Malaysia, itu juga nggak ada acaranya Walimatul Safar ilal Malaysia, nggak ada. Ya, mungkin ada yang beralasan bahwa memang acara ini, yaitu Walimatul Safar, itu hal yang harus ada ketika mau haji. Terus yang menjadi pertanyaan adalah ketika ini itu termasuk haji yang dari mananya kok kayaknya wajib banget. Tadi dikatakan oleh mas-mas panitia bahwa rukun, syarat, kemudian wajibnya haji itu adalah wakada. Dan saya kira ini tidak termasuk dalam rukun maupun wajib haji. Selain bermasalah dari segi adab tadi, cara pamitan ini, acara ini bermasalah dari segi amalan, yaitu suatu amalan yang baik adalah
amalan yang ikhlas dan ada tuntunannya. Menjaga agar yang baik tuntunannya itu bagaimana? Yaitu amalan yang baik itu kiranya menjaga agar amalan itu dijalankan dengan ikhlas. Nah, kita melihat bahwa fenomena-fenomena yang ada di kita itu ikhlas itu memang sulit rasanya. Dengan menghadirkan orang-orang di rumah ini, di rumah kediaman C. Haji Ali Ahmadi ini, dan adanya woro-woro undangan ini memang sulit ketika kita nantinya berbicara tentang bab ikhlas. Haji adalah ibadah muamalah. Untuk bisa menjalankannya butuh persiapan yang besar. Setan gak suka lihat amal seorang manusia dinilai itu baik, maka setan selalu mencari celah untuk bisa merusak amalan manusia. Sudah sepantasnya kita yang mau beramal berusaha menjaga amalan kita tetap ikhlas, tidak bertendensi apapun dan tidak membanggakan amalan kita di depan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau hal ini tidak diperhatikan secara matang-matang, mungkin setiap tahun pemerintah kita ataupun panitia-panitia seperti ini akan hanya mengirim orang-orang yang rusak amalnya, pulang haji, tiwas kaji, tapi sing korupsi tetap korupsi, sing ngerampok yuk balik ngerampok, yang jadi mucikari tetap jadi mucikari. Bedanya mungkin ketika pulang haji kita itu nama kita berbeda, yaitu memiliki titel H di depan nama kita. Insya Allah. Nyata kan? Kalau berhubungan tuh mari selamatan bersama-sama ya. Yo. Ngawiti ingsun kang siran kalawan Gusti marang
Alhamdulillah. Kembali ke sudah saya. Lalu sudah saya juga mendapati adanya anjuran untuk melakukan sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum keberangkatan haji. Itu ya Pak Ali. Jadi disunahkan sholat 2 rakaat untuk sebelum safar haji. Itu di sumber dari Google. Dan dianjurkan di dalam sholat tersebut membaca
Al-Fatihah untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Sebaliknya, yang kita dapati dalilnya justru bukan walimatus safar, akan tetapi dalil tentang penyambutan ketika seseorang pulang dari haji. Kurang lebih seperti ini. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qala min ghuswin aw hajjin aw umratin yukabbiru ala kulli syatin minal ardi taratu takbiratin tsumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ayyubuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamiduna sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdahu wa hazzaba al-ahzaba wahdah rawahu al-Bukhari. Artinya doa ini yang salah harfiah ada tuntunannya ajaran melakukan sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum keberangkatan. Dalilnya di atas tadi, Pak Ali. Dianjurkan setelah membaca surat Al-Fatihah untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa dalam kitab Al-Majmu' disunahkan al-taqwiyah al-nafiyah an-nafiyah, yaitu memberikan ucapan selamat ya Pak. Semoga menjadi haji yang mabrur. Ya Allah. Dan menyediakan makanan bagi orang yang baru datang dari perjalanan. Ini kan saya katakan di awal tadi, ini adalah adat yang sebenarnya terbalik. Di sini dikatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' salah satunya tadi menyediakan makanan bagi orang yang baru datang dari perjalanan dan bagi orang yang menyambut kedatangannya. Al-Majmu' juz 4 halaman 400 di perpus itu. Bisa dicari di sana. Ya. Yayan Wali Songo Semarang. Orang yang bepergian atau keluarganya menyiapkan secara sebagai rasa syukur atas keselamatan orang yang bepergian dan menjalin silaturahim yang tidak mungkin datang kepadanya satu persatu. Suatu riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, beliau menyembelih unta dan sapi. Hadis riwayat Bukhari ini menunjukkan bahwa disyariatkan menyediakan makanan dalam rangka menyambut dan mensyukuri kedatangan orang dari bepergian dengan selamat, terutama sekali bagi orang yang datang menunaikan ibadah haji. Jadi lebih tepatnya harusnya itu acara tasyakuran karena memang sudah pulang dari haji. Itu kesimpulannya itu di situ. Jadi sekali lagi adat yang seperti ini kualik. Seharusnya setelah pulang haji baru diadakan tasyakuran. Tetapi tidak ada salahnya. Mungkin ada juga menemui hal-hal lain yang masih dipertahankan oleh masyarakat di sekitar kita. Dan semoga kita bisa memilah dan memilih mana yang menjadi tuntunan, mana yang tradisi, agar kita tidak masuk dalam hal-hal bid'ah dan kafarat dan kekufuran. Sebuah pesan dari saya dari Alfian. Tagnya hilang. Some tech missing.
Sohibul Alfiyah mengatakan bahwa farfaq itu min wansiban fathan wajur kasron katik rumahi abdahu yasur. Bismillahirrahmanirrahim. Farfaq itu min wansiban sebab pesan dari saya dari Alfiyah warfa bidom min wansiban fathan wajur kasron kadikullahi abdahu yasur wajizim bitas inin wa bayru madukir yanubuna huja'ahu bani nabi warfa biwawin wasibana bil arif wajrul biya imanina asma'asin minda kalu insubatan abana wallahu haidul minhul bana abun 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 walakawaru wakilanya wakaliyai yauduru wakominal kafiyatil mulasom kamatkamu minam bilang kososom alhamdulillahi usalliyan ala muhammadin khairin nabiyyi ursila Farfa biodogmin itu saya temukan sebuah makalah atau kitab dari Sohibul Alfiyah yaitu Ibnu Malik mengatakan bahwa farfa biodogmin wansiban fathan wajur. Farfa angkatlah derajatmu. Farfa maka angkatlah biodogmin. Farfa biodogmin angkatlah derajatmu dengan ilmu. Wansiban fathan wajur. Lalu amalkan. Kemudian bertawaduklah. Karena seperti itu kadikrullahi abdahu yasur. Karena tawaduk atau ingat kepada Allah itu adalah sangat menyenangkan. Abdahu yasur. Allahu yakbi ibadi wa firah li wa lahu kita rojan akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.